wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tahirin wa ashabihil kirami ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, teriring doa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat bersama-sama diawali dengan a'udzu, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah
Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara bersama, silakan dibuka kitabnya halaman 13, hadis nomor 100. Halaman 13, hadis nomor 100. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza ra'aitum, idza artinya apabila, ra'aitum kamu melihat, ra'aitum kamu semua melihat, kamu sekalian melihat. Ar-rajula seorang laki-laki, rajul. Apabila kamu melihat seorang laki-laki, ya'tadu, ya'tadu itu berasal dari kata i'tada, ya'tadu. Ya'tadu asal kata dasarnya adalah ada ya'mudu. Ada ya'mudu dirubah masuk dalam wazan atau pola ifta'ala yafta'ilu, maka jadinya i'tada ya'tadu. Ada ya'mudu adatan wa audan, atau ada ya'mudu audan wa adatan. Jadi adatan itu arti asalnya adat. Adat itu berasal dari kata ada ya'mudu audan, karena bolak-balik ada ya'mudu. Jadi ya'tadu terbiasa, dia punya adat begitu, dia kebiasaannya seperti itu. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu, apabila kamu sekalian melihat seorang laki-laki ya'tadu terbiasa, punya adat, punya kebiasaan apa? Al-masajida, ke masjid. Itu orang laki punya adat, apa adatnya? Ke masjid mulu. Itu orang laki punya kebiasaan kemana? Ke masjid. Kalau bahasa kitanya mah sering ke masjid, selalu ke masjid. Fashhadu, maka bersaksilah kalian. Fashhadu, maka bersaksilah kalian. Lahu, untuknya, baginya. Bil imani, dengan iman. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, apabila, ra'aitum, kamu sekalian melihat, ar-rajula, seorang laki-laki, ya'tadu, terbiasa, al-masajida, ke masjid. Fashhadu, maka bersaksilah kamu semua, lahu, untuknya, bil imani, dengan iman. Ini kakak-kakak yang agak besar
duduknya tolong dekat anak-anak yang sampai jadi berisik ya anak-anak. Nah, dibilangin jangan berisik ya. Makan kue makan aja, tapi jangan berisik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida." Apabila kamu sekalian melihat orang laki-laki yang dia itu ya'tadul masajida, terbiasa ke masjid, sering ke masjid, selalu ke masjid, maka Nabi sabdakan, "Fashhadu lahu," maka bersaksilah kalian, bersaksilah kamu semua yang melihat orang itu yang biasa ke masjid, bersaksilah lahu untuknya bil imani, dengan iman. Kalau bahasa kitanya yang kita pahami begini, apabila kamu sekalian melihat seorang laki-laki terbiasa ke masjid, maka bersaksilah kamu di hadapan Allah bahwa dia itu adalah orang beriman. Bersaksilah untuk dia bahwa dia itu orang beriman. Kenapa demikian? Karena kamu melihat bahwa dia sering dan terbiasa ke masjid, maka bersaksilah kalian bahwa dia orang beriman. Hadis ini menerangkan beberapa perkara, bahwa iman itu al-imanu hahuna. Iman itu adanya di dalam hati, di dalam dada. Iman itu keyakinan, tidak nampak ke permukaan, itu iman. Maka oleh karena itu iman harus dibuktikan dengan amal. Iman harus dibuktikan dengan amal. Salah satu pembuktian, saya ulangi, salah satu pembuktian bahwa dia siapa saja yang mengaku dirinya beriman wajib sering datang ke masjid. Wajib sering datang ke masjid. Kenapa demikian? Itu adalah merupakan pembuktian bahwa kita orang beriman. Saya orang beriman, Bapak orang beriman. Tidak cukup hanya dengan pengakuan, apalagi namanya bersaksi. Namanya saksi itu harus punya bukti. Apa bukti orang beriman? Salah satunya adalah terbiasa ke masjid, sering ke masjid, dan selalu ke masjid. Subhanallah. Itu ciri orang beriman. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya sering menatap, mudah-mudahan jadi insya Allah hafal ya. Walaupun gak hafal namanya, mukanya sih ingat. Kenapa demikian? Ketika nanti salah satu bapak atau ibu di akhirat nanti sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang diadili, saya dan bapak-bapak yang lainnya akan berada di belakang bapak yang sedang diadili oleh Allah. Dan kami akan bersaksi, ya Allah, anna hadza fulan bin fulan huwa mukmin. Ya Allah, ini hamba-Mu yang sekarang sedang berada di hadapan, kami semua bersaksi bahwa dia orang beriman. Kami punya bukti bahwa kami sering melihat dan selalu melihat bahwa dia selalu berada di masjid. Masya Allah. Bapak, nanti kalau saya sedang diadili oleh Allah, saya mohon Bapak dan Ibu ada di belakang saya, memberikan kesaksian benar ya Allah bahwa orang ini dia orang beriman karena sering datang ke masjid bersama kami. Masya Allah. Itu kalau sayanya sering ke masjid. Terus terang bapak-bapak, naudzubillah tsumma naudzubillah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau bapak sangat jarang ke masjid, apalagi tidak pernah ke masjid, kita semua tidak punya bukti untuk bersaksi bahwa bapak orang beriman.
Kenapa demikian? Ini Nabi bersabda, idza ra'aitumur rajula, apabila kamu sekalian melihat seseorang ya'tadul masajid, biasa ke masjid, rutin ke masjid dan selalu ke masjid, Nabi perintahkan fasyhadu lahu bil iman. Kamu bersaksilah kamu sekalian lahu untuk orang itu bil iman, bahwa dia orang beriman. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, alhamdulillah bapak-bapak, bahkan ibu-ibu, saudara-saudara, saya lihat ada yang sampai naik motor jauh, ada yang lagi dagang berhenti dulu ngikut sholat maghrib, masya Allah, dengan pakaian yang sederhana. Juga bapak-bapak ada yang dengan segala kemampuan yang ada yang duduknya masih tegak, ada yang duduknya udah miring kiri, miring kanan, ada juga yang lututnya udah gak bisa nekuk, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Tapi alhamdulillahnya selalu ke masjid, selalu ke masjid. Saya mengajak bapak-bapak, saya mengajak ibu-ibu, ini adalah adat yang sudah baik, ini kebiasaan yang sudah terpuji. Maka saya mengajak, sabar-sabarin, istiqomahkan sampai kita akhir hayat dibawa ke masjid. Insya Allah diprogram, diniatkan. Kalau lagi ada di rumah, sholat itu ke masjid. Kalau lagi ada di rumah, kan dulu punya kata-kata, Bapak, kata teman kita, perasaan jarang kelihatan ke masjid. Aduh iya Ji, saya bukan kagak pengen, saya dinas susah orang aktif mah. Begini ke kantor mulu, pulang jam 8 malam dari kantor sampai rumah jam setengah 10, masya Allah. Aduh, jadi repot. Sekarang udah pensiun, mau alasan apa lagi? Ngomong apa lagi? Jadi saya mengajak Bapak, sabar-sabarin kita ke masjid, istiqomahkan ke masjid. Jangan kalah sama orang-orang yang lewat. Jangan kalah sama orang-orang yang lewat. Terus terang, dalam keadaan ekonominya jauh di bawah ekonomi bapak-bapak dan saudara-saudara, tapi dia lihat masjid, lihat jam, udah jam 6 kurang satu, berhenti dulu Bapak. Dagangannya ditaruh dengan la haula wala quwata illa billah. Masa iya dah ada yang maling? Terus ngambil dari laci dagangannya yang sederhana itu, ngambil kain sarung, terus wudhu, ngikut berjamaah. Dari segi ekonomi dia lebih miskin dari kita. Bisa jadi dari segi ilmunya dia lebih kurang dari kita, tapi dia istiqomah. Subhanallah, rasa-rasanya kalau kita jadi dia, belum tentu seperti itu. Maka ini kejar nih hadis ini Bapak. Tetaplah kita berada ke masjid, rajin ke masjid, sehingga kalau nanti suatu saat nanti kapan-kapan kita meninggal dunia, lalu imam yang nyolatin jenazah kita itu bertanya, ushidukum hal hadal mayyit, apakah mayit ini orang beriman? Kita akan mengatakan beriman ya Allah. Kenapa demikian? Mata kepala kita sendiri sering melihat beliau sering datang ke masjid. Insya Allah Bapak, ini bukan hanya malam Jumat aja, dan subuh juga, dan zuhur juga, ke masjid. Tinggal apa sekedar ke masjid, apa sekedar datang ke masjid, tidak. Yang termasuk
rajin datang ke masjid ini untuk melakukan satu di antara 4 perkara. Ya, di luar. Kalau yang gak kebagian masuk sini tong, ambil lagi bagian bapak-bapak, biarin bapak mah gak kebagian juga. Bapak mohon ridhonya ya, mohon ikhlas. Kalau di luar anak-anak berantem gara-gara gak kebagian Senin, bapak berdiri nih. Bapak mah gak kebagian juga gak nangis kali. Ya, so, biarin duluin anak-anak. Siapa tahu mereka nanti udah dewasanya, ada jadi ketua DKM, ya, ada yang jadi sekretaris, ada jadi muadzin, ada jadi imam. Kenapa demikian? Ya kita ingat dulu ya, waktu malam Jumat kan suka ngaji tuh katanya. Terus kalau dibagi makanan, saya ingat gak kebagian tuh diambil sama si Kosim katanya. Si Kosimnya kabur, dikasih sama Pak Haji, ingat itu. Biarin kita mah bapak-bapak gak kebagian juga ya. Jangan sampai punya bocah diambil. Lu gak ambil, gua gak kebagian, bocah sorong. Jangan. Itu bukan apa? Gak kebagian kue nangis, bukan. Ke masjidnya untuk 4 perkara. 1, ke masjidnya itu rajin ke masjid li sholatil jamaati, untuk melaksanakan sholat jamaah. Lupa Pak itu rajin banget ke masjid. Kalau sholat ke masjid berjamaah, itu tujuan datang ke masjid yang pertama mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka oleh karena itu adalah dosa, dan Nabi mengkategorikan kita termasuk orang munafik kalau sudah ada di masjid, apa di teras masjid, lalu dengar adzan, kita pergi, Pak. Itu Nabi menyebutnya kita termasuk orang munafik. Pergi bukan untuk balik lagi. Pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata yang di teras ngobrol, jangan sini lah ngobrolnya gak enak, orang pada sembahyang, pindah itu sama. Itu Nabi mengatakan kita termasuk orang munafik. Kenapa demikian? Orang lain mendengar adzan yang dari luar masjid pada datang ke masjid. Ini yang udah di masjid pakai metu, Pak. Metu keluar dari masjid. Jangan sampai begitu ya. Lagi di mana saja, kalau kita sudah ada di masjid lalu kedengaran adzan, jangan pergi. 1, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Tadi Bapak datang ke sini untuk sholat maghrib berjamaah. Ini Bapak-bapak, saya bersaksi di hadapan Allah yang hadir di sini adalah orang-orang beriman, dijaga oleh kita berimanannya. Buktinya punya. Bapak punya sertifikat orang beriman. Apaan? Ahli masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, datang ke masjid itu untuk apa? Tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk ngaji. Jam 9 pagi, jam 9 pagi pada berangkat ke masjid. Ibu mau kemana? Ke masjid Baitur Rahman. Lah emang mau sholat apaan? Zuhur belum masuk, subuh udah lewat. Oh ada pengajian. Ada pengajian. Itu termasuk orang beriman yang datang ke masjid. Kenapa demikian? Walaupun bukan untuk sholat berjamaah, tapi untuk tolabul ilmi. Apalagi kita bapak-bapak, Masya Allah, bukan untuk membanggakan diri kita, apalagi takabur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali berangkat ke masjid, 2 amalan kita dapat. Berangkat ke masjid, 1 untuk sholat berjamaah, sudah tadi maghrib kita lakukan. Nanti juga isya kita bersama-sama lagi. Maka nanti habis ngaji jangan ada yang pulang dulu, kecuali daruratnya. Sholat isya dulu. 1 sholat berjamaah, yang kedua tolabul ilmi. Kita sholat jamaah dapat, ngaji dapat, akwa dapat, kue dapat, senyum dapat, ilmu dapat. Kurang apa kita rahmat dari Allah?
Syukuri, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurilah ini. Syukuri. Mudah-mudahan kita pada panjang umur, sehat walafiat, Masya Allah. Kan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir di sini semua pada panjang umur, kan pengajian ini juga umurnya panjang. Panjang umur. Naudzubillah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, naudzubillah, bukan doain, namanya juga naudzubillah, amin amin. Ini jamaahnya semua meninggal, semua mati. Pengajian juga mati. Kok sepi amat? Biasanya malam Jumat ada pengajian. Wah, udah proyek mulai. Kenapa? Jamaahnya mati semua. Waduh. Kamu udah panjang umur, sehat walafiat. Saya juga mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu. Ya saya juga pengennya mah umur tuh panjang, pengennya mah badan tuh sehat. Apalagi ingat nih ngaji baru sampai halaman 13, ya Allah. Baru sampai halaman 13, sedangkan kitab ini jumlah halamannya 204. Ya pengennya mah ya, Masya Allah. Ya saya pikir juga ini, ya mungkin kita ngajinya lebay kali ya pembahasannya. Tapi kan kita mah kalau ngaji di masyarakat harus kayak tukang duren. Tukang duren ada pembeli duren. Pak, bukain Pak, dibukain. Karena pembeli duren kalau nggak dibelahin oleh yang dagang duren, kagak bisa. Ini juga bapak-bapak ini para pembeli duren, saya kupas biar bapak-bapak tinggal menikmati pahalanya. Niatnya begitu, niatnya mah niatnya. Jadi datang ke masjidnya bukan sembarangan. Satu, datang ke masjidnya buat sholat berjamaah. Yang kedua, datang ke masjid li thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, datang ke masjidnya untuk apa? Li dzikrillahi, untuk berzikir kepada Allah. Yadhkurunallaha, untuk berzikir kepada Allah. Dulu begitu tuh. Ibu, bapak ada acara kemana? Nih ke Masjid Al-Madinah. Mau ada apa? Mau ada Bapak Ustadz Arifin Ilham. Zikir, zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang membaca subhanallah, dia sedang bertasbih kepada Allah. Orang yang bertasbih kepada Allah adalah dia sedang mensucikan Allah. Siapa orang yang mensucikan Allah, maka Allah akan mensucikan orang tersebut dari segala dosa, kesalahan dan kekhilafannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita ujungin nunduk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, kami bertasbih, kami mensucikan zat-Mu dan segala tuduhan-tuduhan yang buruk. Bersihkanlah diri kami dari keburukan-keburukan. Bersihkanlah diri kami dari kekhilafan masa yang silam. Itu enggak buka kitab begini. Kenapa demikian? Acaranya zikir. Itu termasuk tuh. Orang yang datang ke masjid untuk zikir kepada Allah, dia punya sertifikat sebagai orang beriman. Namanya udah bilang, "Neng, sukanya motor. Pacar kamu udah kedengeran." Begitulah orang yang cinta akan selalu datang ke rumahnya. Sekarang bapak dan ibu mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak pernah datang ke rumah Allah. Pengakuan cintanya diragukan. Jangan-jangan cintanya atau juga, ini perlu diketahui, masjid ini adalah karantinanya orang-orang calon ahli surga. Subhanallah. Harus dikarantina dulu.
Bapak mau pergi haji, nggak bisa langsung ke sana, dikarantina dulu di Pondok Gede. Sekarang juga begitu, dikarantina dulu. Bapak mau kerja di mana, dikarantina dulu, dididik, dilatih, di apa, bagi paspor segala macam. Ini karantina. Nah, orang yang akan masuk surga harus dikarantina dulu. Di mana? Di masjid. Maka kalau kita nggak mau ke masjid, ya bagaimana, kan persyaratannya harus dikarantina dulu, PCR dulu. Zaman sekarang tuh ya. Tapi ini adalah karantina. Oleh karena itu bapak-bapak, girakan, semangatkan kita berangkat ke masjid. Maka kata Imam Ka'bul Ahbar menerangkan, al-husunu lil mu'minina minasyaitani salatun. Benteng-benteng bagi orang beriman yang bisa melindungi mereka dari setan ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun minasyaitan. Yang pertama, masjid itu adalah benteng yang melindungi orang beriman dari gangguan setan. Maka insya Allah orang yang rajin ke masjid nggak bakalan mabok-mabokan minuman keras, topi miring, AO, jenewer. Enggak. Kenapa demikian? Terlindung. Orang yang rajin ke masjid insya Allah nggak bakal main judi, pakong, apalagi togel, terus apa lagi? Enggak. Kenapa demikian? Setan kesulitan menggoda orang-orang yang berada di masjid. Kenapa demikian? Dia berlindung di dalam benteng. Mudah-mudahan bapak-bapak, subhanallah, kalau anak kita udah rajin ke masjid, insya Allah aman. Coba saudara lihat, bapak lihat, yang sekarang pada ditangkap kena narkoba, kena ganja, segala macam. Bisa ada bapak, anak-anak yang saya kenal itu, yang nabrak di patung tani. Saya kenal salah satu anaknya. Ya Allah, kenal. Emang bukan ahli masjid, bukan orang ahli sholat. Jadi setan gampang. Setan ini bapak-bapak, insya Allah bapak-bapak, apalagi udah tua begini, gak bakal mabok-mabokan ya, kecuali puyeng, darah tinggi, pakai presker aja dah. Jadi benteng bagi orang-orang beriman dari gangguan setan. Jadi ini untuk memperkuat kita, meneguhkan kita selalu berada di masjid. Berangkatlah ke masjid, menjadi miftahul khair, menjadi kunci dan pelaksana kebaikan. Bisa jadi satu, menjadi pemimpinnya, imamnya, atau mungkin kita jadi pengurusnya, atau mungkin kita jadi pengikutnya. Kan pilih satu di antara 3 posisi kita, mungkin jadi pemimpin, atau pengurus, atau pengikut. Satu di antara 3 itu kita harus menjadi di dalamnya. Jangan sampai jadi imam kagak, jadi pengurus bukan, jadi makmum enggak. Bapak, orang beriman tuh ujung-ujungnya ke masjid, ujung-ujungnya ke masjid. Cuma ke masjidnya itu ada yang kesadaran sendiri, pergi jalan sendiri, ada yang digotong. Alhamdulillah. Kok bisa begitu alarm? Yang datang sendiri kayak bapak-bapak begini. Yang gak mau datang sendiri, kita udah meninggal dunia, digotong. Tetap ujung-ujungnya ke masjid. Bapak-bapak berjamaah sholat, tinggal pilih. Ibu-ibu juga sama. Berjamaahnya mau di belakang imam, apa di depan imam? Kalau bapak ibu sholat berjamaahnya sudah berada di depan imam, itu sholat jamaah terakhir dalam kehidupan.
Maka nanti jangan ada yang di depan imam, Pak. Semua di belakang. Nanti kalau sudah mandinya dimandiin, wudunya diwuduin, pakaiannya dipakein, datangnya juga digotong dan dipersilahkan berjamaahnya di depan imam. Kan kita mah manusia, jangan seperti ayam, jangan seperti kambing. Seperti kambing, seperti ayam, bagaimana? Ayam, kambing, waktu hidupnya kagak pernah ke masjid. Ayam waktu hidupnya nggak pernah ke masjid. Kalaupun maksa ke masjid, diudak-udak sama Ustaz Nanan. Iya. Ayam waktu hidupnya nggak pernah ke masjid. Ayam baru ke masjid itu kalau udah mati. Di masjid ada acara penutupan pengajian. Habis penutupan pengajian diumumkan, bapak-bapak setelah sholat isya berjamaah, ibu-ibu mohon jangan bubar, kita duduk bersama-sama di ruangan luar, kita makan bersama. Ntar penutupan tahun ini nih di luar. Bapak, ada opor ayam, ada ayam bakar, semua ayam mati. Semua ayam mati. Ada sate kambing, ada kambing guling. Waduh, ada pala kambing. Itu juga kambing semua udah mati. Jangan sampai kita, Bapak Ibu, naudzubillah, pas kita lagi digotong di atas dalam keranda itu, jenazah kita sendiri mau dibawa ke makam itu, ayam ngobrol sama kambing, kambing ngobrol sama ayam. Kata kambing, ya sini ya. Karena ayam. Kata ayam, ada apaan? A. Kenapa ayam manggil A sama kambing? Kambingnya dari Garut. Kata ayam, ada apaan? A. Itu orang kayak kita ya. Kayak kita gimana? Kayak kita juga waktu hidup mah gak suka ke masjid, bahkan gak pernah ke masjid. Tapi udah mati mah baru ke masjid. Kita juga sama, waktu hidup mah gak boleh ke masjid. Ntar kalau kita udah mati jadi ayam bakar, ayam goreng, kata ayam, AA juga jadi sate kambing, jadi apa, baru dibawa ke masjid. Nah, masa kita disamain sama ayam sama kambing? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tetaplah cintai masjid. Insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.